Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News Berita 1, pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, kita akan bergabung dengan reporter Nesya Megawati. Nesya, apa saja hasil pencarian dan evakuasi oleh tim SAR gabungan untuk hari ini? Iya, Tasya, untuk memasuki hari ke-9 pada proses evakuasi dan juga proses pencarian dari pesawat AirAsia QZ8501 pada hari ini 3 jenazah berhasil dievakuasi dan juga sudah berhasil dibawa ke rumah sakit ataupun menuju ke Juanda tadi sudah diberangkatkan sekitar 1 jam yang lalu. Jenazah tersebut tadi sudah datang sekitar pukul 12 siang dan langsung dibawa untuk menuju proses selanjutnya, yakni dipeti kemaskan di Rumah Sakit Imanuddin. Lalu 3 jenazah tersebut langsung diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dengan menggunakan pesawat CN295. Dan setelah itu juga tadi memang yang menemukan adalah merupakan kapal Malaysia, yakni kapal Kasturi yang menemukan 3 jenazah tersebut. Lalu sekitar 2 jam kemudian pesawat atau helikopter Seahawk milik Amerika mengangkut dari ada puing-puing ataupun bagian dari AirAsia, yakni 3 kursi penumpang. Direktur operasional dari Basarnas, yakni Supriyadi, dalam press conference-nya tadi mengatakan bahwa kursi-kursi ataupun bagian serpihan-serpihan bahkan bagian-bagian pesawat AirAsia yang telah ditemukan akan dikumpulkan di posko DVI yang berada di pangkalan udara Iskandar ini. Lalu nanti semuanya setelah dikumpulkan akan diserahkan ke KNKT untuk diinvestigasi lebih lanjut. Ada beberapa memang serpihan dan ada beberapa temuan juga di beberapa titik seperti di KPRI Bung Tomo dan juga di beberapa KRI, namun nanti akan terpisah, ada yang beberapa dibawa ke Surabaya dan juga ada yang dibawa ke Pangkalan Bun. Ini tergantung bagaimana kondisi dari proses evakuasi sendiri, apakah mungkin lebih dekat menuju ke KRI lalu kebawa ke Surabaya ataupun langsung dibawa sekalian melalui udara lalu diturunkan di Pangkalan Bun ini sendiri. Dan sejauh ini memang ada 47 jenazah, maksud saya adalah 37 jenazah, di mana 3 jenazah tadi yang sudah berangkatkan, yakni berjenis kelamin 2 lelaki dan juga berjenis kelamin 1 perempuan. Dan hingga ini memang proses evakuasi masih terus dilanjutkan, dan hingga kini memang sudah sore dan memang karena cuaca juga cukup ekstrim dari pagi hari sudah mulai agak mendung. Tadi pagi memang cukup cerah, namun pada siang harinya cuaca sangat ekstrim, Tasya, dan sehingga ini memang mempengaruhi proses pencarian. Begitupun juga dengan dari proses dari pencarian sendiri, di mana memang kapal ada beberapa titik memang dibagi dalam proses pencarian di 4 sektor, di mana untuk di sisi di bawah proses pencarian diperluas hingga menuju ke di Banjarmasin sisi selatan. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar karena tingginya gelombang dan juga kencangnya angin, sehingga kemungkinan besar serpihan-serpihan ataupun dari bagian-bagian kapal atau AirAsia yang Supriyadi tadi mengatakan kemungkinan besar kapal tersebut adalah pecah, sehingga serpihan-serpihan apapun pecahan dari puing-puing AirAsia tersebut akan menuju ke sisi Banjarmasin selatan. Ini memang pencarian diperluas, tapi kalau untuk most probable area, yakni di bagian memang berada di sektor di Selat Karimata, tetap fokuskan di sana karena memang di most probable area ini diturunkan ada 4 kapal yang mencari di most probable area, yakni kemungkinan besar di mana itu merupakan lokasi dari ekor pesawat. Ini menjadi fokus karena memang black box berada di ekor pesawat. 4 kapal yang mencari yakni adalah KN Andromeda, KN Hidayat, KN Al-Qurus, dan juga KN Supreme. Sementara untuk underwater search, yakni untuk fokus proses penyelaman atau tim penyelam, ada 11 kapal yang dikerahkan untuk mencari dan juga mengevakuasi dari penumpang AirAsia sendiri. Sementara ini memang dari pihak penyelam tadi mengatakan bahwa sudah menurunkan, namun karena memang kondisi cuaca yang menjadi kendala, cuaca yang sangat buruk, sehingga penyelam tadi sempat terjun ataupun menyelam, tapi karena memang kondisinya seperti kemarin
sehingga tim penyelam hanya 30 menit berada di dalam kedalaman sekitar 30 meter dan tim penyelam kembali ke kapal karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses pencarian. Tasya dan juga pemirsa, mengingat dari hari ini merupakan hari ke-9 proses pencarian dan cuaca sekali lagi menjadi kendala utama dari proses pencarian. Direktur Operasional Supriyadi mengatakan bahwa meskipun cuaca, kita mengetahui bersama bahwa bulan Januari atau memasuki awal tahun ini memang sering hujan, namun tidak ada, sampai saat ini belum ada alternatif pencarian yang lainnya. Apakah akan seperti apa, karena memang sampai saat ini yang kenapa cuaca, karena berhubungan juga dengan mesin, di mana robot dari yang canggih yang akan ditenggelamkan di dalam dasar laut ini berhubungan juga dengan kondisi mesin. Seandainya kalau kondisi cuaca cerah yang juga berhubungan dengan ombak tidak tinggi, paling tidak robot canggih tersebut bisa ditenggelamkan dan bisa melihat bagaimana kondisi di dasar laut. Tasya. Baik, Nesya Megawati, terima kasih untuk laporannya langsung dari Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.